Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Masih ketemu lagi dengan diskusi atau dialog kita bersama-sama dalam memahami nilai-nilai Jawa. Dan mohon maaf mungkin kemarin agak lupa atau lewat waktu, namun sebenarnya aktivitas kemarin karena dari luar kota, jadi mohon maaf, kita waktu memang tersita dalam sebuah perjalanan. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita akan bahas aksara Jawa dengan to dari arti tukul soko niat. Jadi berangkat dari niat baik kita, bagaimana kita di dalam kehidupan kita selalu selaras dengan apa yang menjadi perintah dari Gusti Kang Akarya Jagat, perintah dari Gusti Kang Maha Kuwasa Asih. Kami terima kasih kemarin kehadiran saudara saya Sandi dari TV One dan teman saya dari CNN datang ke rumah dalam rangka juga menyampaikan tentang diskusi, karena memang ada beberapa liputan yang harus dilakukan tentang ijazah pelajar-pelajar yang terkendala tidak bisa diberikan karena harus membayar biaya yang cukup mahal untuk dana sukarela, tapi mereka ditekan untuk mengeluarkan tersebut. Saya terima kasih, tapi di balik itu ada niatan untuk berdiskusi setelah pasca melakukan dokumentasi, dialog, lalu peliputan. Mas Sandi sambil menunggu mengirimkan berita yang telah dibuat tersebut, kami dialog, kami diskusi. Nah, diskusi tersebut menghasilkan kenapa saya di dalam proses penyampaian, di dalam pemberian pengetahuan pada nilai-nilai ilmu dan pengetahuan dalam kehakikian ini sekarang ada perbedaan-perbedaan dalam memahami nilai hidup. Sebenarnya kita sudah setiap hari membawa badan kita itu kemana-mana. Kita telah dibantu oleh badan kita. Kenapa kita diminta untuk mengagungkan keberadaan badan kita? Karena tanpa badan ini kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa menunjukkan apa-apa, dan kita tidak bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan itu yang ada di alam semesta. Inilah sebenarnya. Nah, kita menjadi seorang wartawan bisa meliput, tanpa badan tidak bisa kita mendapatkan hasil dokumentasi dari peristiwa yang terjadi. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan nikmat makan sama minum, masak seperti tadi pagi dengan keluarga tanpa ada badan. Maka sudah sepantasnya kita mengagungkan badan kita yang diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Kita mengagungkan badan kita yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana proses pengagungan kepada ciptaan Allah yang kita bawa setiap hari? Berarti kita harus berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih sempurna daripada mempekerjakan badan kita untuk mencari sesuatu yang lupa terhadap nilai-nilai kesempurnaan. Contoh, kalau lapar ya dikasih makan, kalau mau rokokan ya kita kasih rokok. Jangan pernah dihambat. Bagi orang-orang yang tidak paham tentang
ilmu kehakikian, maka ini sebenarnya pada tingkatan menjelaskan kepada kehakikian kita secara pribadi dalam mengenal Sang Pencipta. Tidak dalam rangka hanya sekedar melakukan aktivitas ritualnya secara syariat, tapi mengenal ke nilai-nilai prinsip hidup yang sangat luar biasa. Bagaimana itu harus terjadi dan bagaimana itu harus dilakukan? Maka yang terjadi adalah mari kita menghargai ciptaan Allah, ciptaan Gusti Kang Agarwiji Jagat ini secara sempurna. Jangan diajak kepada jalan tidak sempurna. Contoh merampok, membegal, menipu, merampas hak orang lain, berbohong, bersikap arogan, mengajak kepada nilai-nilai kemungkaran, bunuh diri, atau ke jalan-jalan yang tidak sempurna. Nah, inilah sebenarnya di sisi lain makhluk-makhluk yang lain kepingin sempurna seperti kita, sangat kepingin. Bagaimana ketika kita sudah sempurna? Ya cukup air, makan, minum apa adanya seperti yang ada di depan saya. Sisa tadi malam kerupuk ya kita makan. Yang penting tidak berkekurangan, bukan berkelebihan. Cukup, berkecukupan itu penting. Maka sudah barang tentu hal-hal dari nilai prinsip-prinsip di dalam ajaran Jawa welas asih yang sebenarnya ke diri kita. Kepada hablum minan nas, berarti bagaimana nas manusia itu mengenal orang yang menolong. Ya sebenarnya orang ya badannya, nasnya di dalam rasa itu sendiri, yang meminta-minta, berharap-harap, kekarepannya sing aneh-aneh. Karena sing duwe karep itu sing aneh. Badan sebenarnya udah gak kuat, dipaksa kita harus berangkat lagi mencari sesuatu, memuaskan hati, memuaskan nafsu, memuaskan rasa itu tadi, rasa ning karepe menungso itu. Tapi sebenarnya badan udah kuat. Kayak saya sendiri kongkon kerja ngeretes ya capek. Maka saya memahami mungkin hari ini, hari Minggu adalah hari istirahat. Apalagi kumpul dengan keluarga, kita istirahat, bermain-main dengan keluarga dan anak, bersih-bersih di rumah, menyelesaikan tugas-tugas yang sekiranya tidak terlalu berat. Maka itu adalah penghargaan dari tukul saka niat tadi. Kita berangkat pada niat hidup untuk menghargai diri kita sendiri. Walau dalam Somodratis litu atilah litu ati Rasul. Taat kepada Sang Maha Pencipta itu ya taat kepada Rasul. Rasul dalam kehakikian ya utusan itu sendiri. Kita adalah utusan yang orang yang diutus untuk menyempurnakan. Taat kepada badan ini sendiri. Taat kepada yang diutus oleh Allah. Kita yang diutus untuk menyempurnakan, kita harus menyampaikan tentang ketaatan kita kepada Sang Yang Maha Pencipta. Maka jangan lupa di dalam ruang hidup itu sendiri ya mari kita bersyukur. Dengan syukur sebenarnya kita menghormat badan kita agar dalam niat hidup kita itu tidak lepas dari apapun, hanya kepada penghormatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Semoga ini bermanfaat dan kita semakin mampu untuk mengerti tentang apa yang terjadi dalam diri kita yang tidak berlebihan. Hanya semata-mata apapun kita tunjukkan semua hidup ini kepadanya. Berakhir hari ini adalah kepadanya. Badan ini miliknya, alam ini miliknya, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya sebagai hamba yang harus berbuat untuk menjalani hidup menuju kepada kekuatan ciptanya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Shanti, Shanti, Shanti Om ulun basuki. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.